balik lagi dalam acara ngobrol bareng Sobat Handal. Nah, topik kali ini kita akan membahas pembiayaan ultramikro. Nah, kita kedatangan narasumber nih dari seksi bank ya. Ini Ibu Prapti Lestari. Nah, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Prapti Lestari. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, kami sebelumnya itu udah survei Bu kemarin di pelaku UMKM. Kami kemarin nanya-nanya terkait usaha mereka, lalu apa pernah melakukan pinjaman. Nah, ini kita saksikan dulu videonya. Oke. Juga namanya siapa Bu? Ini Bu Ani. Bu Ani. Ini apa usahanya? Ini duga. Jualan dugan ini. Kalau gitu udah berapa tahun Bu? Kalau duga ini baru hampir 2 tahun. Ini tadinya di depan Mutiara terus pindah ke sini. Itu modalnya dari modal sendiri atau minjem dulu? Modal sendiri. Modalnya sendiri cuma awalnya itu ya modal masih. Dan itu ya bukan utang, bukan pokoknya modal dekat dan dekat. Pada saat itu Sebelumnya udah pernah minjem uang itu nggak? kalau dulu kalau pinjam uang ini pernah tertarik sama Misal ibu mau minjem duit lagi tuh, kira-kira tuh orang yang kaya tadi nah kita tuh ingin minjem itu gimana? Pinjaman uang itu enaknya gimana? Katanya ibu bilangnya ada dipersulit itu. iya di Bersul itu kan gini kan anggotanya cuma 5 nih yang bermasalah bagus ya, terus kita mengajukan lagi kan, terus katanya suruh mencari anggota 7 gitu, sedangkan kami cuma ada 5, berarti cari 2 lagi ya. Kalau 2 ini beneran bagus, kalau nggak bagus kan tadi kita bukan gampang nyari karyawan juga kan, nyari orang yang bagus Itu bisa orang sedikit tuh masih bisa. iya. Kalau misal syarat-syarat itu gimana? Syarat cuma kartu keluarga sama KTP. Itu ya. Itu udah gampang aja. Sebelumnya ibu tau nggak ada pinjaman Ini belum tahu saya, usaha mikro? belum tahu. Sebenarnya tuh apa sih Bu pembiayaan ultramikro itu? Oke, kalau kita bahas pembiayaan ultramikro, sebenarnya ini programnya pemerintah ya, dia bentuknya dana bergulir gitu ya, untuk membantu para pelaku UMKM yang non bankable kita sebutnya. Jadi kalau sebenarnya kan kalau dari pemerintah ada untuk UMKM juga bantuan permodalan tuh programnya KUR, kredit usaha rakyat. Nah, KUR ini kan untuk UMKM dan itu bisa menjangkau sampai pinjaman 500 juta. Tapi ternyata ada tuh usaha-usaha yang lebih kecil dari UMKM. Bukan aja usaha mikro, lebih mikro lagi, lebih kecil lagi gitu ya. Ada di masyarakat itu justru lebih banyak yang usahanya lebih kecil daripada usaha mikro. Contohnya kalau kita lihat tadi ya di video ada Ibu Ani itu, Ibu Ani yang usahanya jualan es degan gitu ya. Mungkin dia nggak butuh modal sampai 500 juta pasti kan, nggak butuh juga 50 juta aja enggak gitu. Mungkin simple dia butuh 1-2 juta gitu ya. Lalu ada juga kalau pedagang gorengan ya, kalau lihat di pinggir-pinggir jalan tuh jumlahnya banyak gitu ya, dan itu juga sebenarnya butuh karena dia juga pengen mengembangkan usahanya gitu ya. Nah, pembiayaan ultramikro lebih menyasar pembiayaan atau bantuan permodalan itu untuk usaha-usaha yang sangat kecil ini yang mungkin butuhnya di bawah 10 juta gitu ya. Jadi yang mau pinjam 1 juta, 2 juta, dan karakteristik usahanya tuh ya ultramikro, kecil. Yang seperti apa yang ultramikro itu gitu. Jadi yang mereka ini usahanya nggak tetap. Tadi Bu Ani bilang dia tadinya bukanya di mana, nanti digusur pindah lagi kemana gitu ya. Terus juga bisa aja jualannya itu komoditasnya atau produknya itu berubah-ubah gitu ya. Misalnya bulan ini dia buka es degan gitu ya.
Terus karena cuacanya lagi hujan terus gitu ya, jadinya sepi gitu. Dia berpikir kayaknya usahanya diganti dulu, nggak es degan. Mungkin dia lebih suka buka cilok atau gorengan, bakso gitu ya, bakso bakar yang mungkin lebih enak dinikmati di waktu musim hujan gitu. Terus juga yang biasanya adalah mereka ini nggak punya karyawan, usaha yang kecil-kecil ini gitu ya, usaha yang dia jalanin sendiri. Terus secara administrasi keuangan juga nggak memisahkan gitu antara keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya. Yang penting jalan. Ketika butuh uang untuk beli sayur, buat beli lauk pauk sehari-hari, jalan itu. Jadi dia tidak terlalu memikirkan dipisahin, hari ini untung 100.000 berarti ini ada kosnya sendiri, itu enggak gitu. Nah, usaha-usaha seperti ini yang kita klasifikasikan sebagai usaha ultra mikro yang biasanya akses untuk minjam ke bank permodalan untuk nambahin 1-2 juta itu sulit gitu ya. Kenapa? Karena banknya sendiri melihat, waduh ini yang mau dijaminkan apa, usahanya aja nggak tetap gitu. Tapi secara realitas itu sebenarnya kita butuhkan, ya mereka butuh gitu pinjaman itu gitu, dan jumlahnya sangat-sangat banyak ya UMKM yang seperti itu. Jadi pembiayaan UMI ini adalah benar-benar program pemerintah untuk menyediakan permodalan yang syaratnya mudah dan cepat untuk usaha-usaha yang karakteristiknya adalah ultra mikro dan dia non bankable gitu ya, maka adalah UMI ini gitu. Oke. Nah, tadi kan usaha Bu Ani itu kan di bidang penjualan degan ya Bu ya. Nah, ini kan dia masuk ke usaha mikro kan Ya. tadi. Ultra mikro. Ultra mikro ya, ultra mikro gitunya. Nah, tadi kan syarat-syaratnya mudah nih tadi katanya kan. Nah, itu apa aja sih Bu sebenarnya syarat-syaratnya? Iya, jadi komitmen pemerintah adalah untuk usaha-usaha ultra mikro ini, karena tadi dia non bankable yang kelihatan orangnya susah nih kalau mau minjem ke bank, ini dibikin sangat mudah. Syaratnya cuma 2 biar bisa dapat kredit ultra mikro ini ya, pembiayaan ultra mikro. Yang pertama, dia harus punya NIK, KTP elektronik. Kenapa? Karena data NIK itulah yang dipakai untuk nanti dimasukkan ke sistem SIKP untuk mendeteksi apakah dia ini layak dapat atau tidak. Yang kedua, dia juga belum pernah mendapatkan, sedang tidak mendapatkan pembiayaan lain ya dari pemerintah ya, yang dibuktikan ketika kita cek di SIKP memang dia tidak ada namanya. Nah, ini sebenarnya PR-nya nih, sebenarnya udah ada UMI gitu ya, tapi kayak tadi kalau kita saksikan videonya Bu Ani tadi, dia juga nggak tahu ya pembiayaan UMI itu apa gitu ya, belum pernah dengar gitu. Padahal pemerintah nih mau ngasih pembiayaan yang mudah, yang cepat, yang syaratnya gampang, yang langsung cair dan nggak perlu besar-besar, tapi bisa mengembangkan usaha yang kecil tadi. Oh gitu. Oh iya Bu, ini kan tadi pembiayaan UMI ini disediakan oleh pemerintah. Itu disediakan oleh siapa sih Bu sebenarnya? Alurnya itu bagaimana tuh biar bisa sampai ke nasabah? Iya, jadi mekanisme UMI ini sebenarnya tadi saya sebutkan dia dana bergulir ya, ada yang namanya Pusat Investasi Pemerintah, mungkin kita sering dengar ya PIP. Jadi PIP ini akan memberikan dana kepada lembaga keuangan bukan bank. Jadi di sini mekanismenya bukan melalui perbankan, tapi lembaga keuangan bukan bank. Jadi dananya ini diberikan oleh PIP kepada lembaga keuangan bukan bank berupa pinjaman. Jadi dengan suku bunga tertentu, PIP minjemin ke LKBB dengan suku bunga tertentu. Nanti LKBB inilah yang akan menyalurkan pembiayaan UMI ke pengusaha atau pelaku UMKM ultramikro. Nah, mekanismenya sendiri ada 2, bisa penyaluran secara langsung maupun tidak langsung. Yang disebut dengan mekanisme pembiayaan UMI yang secara langsung adalah PIP tadi minjemin uang ke LKBB-nya gitu ya, LKBB langsung nanti memberikan pinjamannya ke calon debitur gitu ya, langsung ke debiturnya. Bisa debiturnya itu perorangan, bisa juga kelompok. Nah, yang kedua, pola yang tidak langsung. Kalau tidak langsung ini adalah PIP meminjamkan uang sama nih kepada
lembaga keuangan bukan bank, bisa berupa koperasi atau lembaga keuangan mikro. Nah, nanti dari lembaga keuangan mikro ini sendiri yang mencari nasabah ya, istilahnya memberikan pinjaman kepada debitur baik perorangan maupun kelompok. Jadi ada 2 mekanisme, jadi bisa langsung debiturnya, bisa juga melalui lembaga linkage ya dari koperasi ataupun lembaga keuangan mikro. Oh iya. Lalu siapa aja sih Bu, lembaga penyalurnya itu? Kalau yang ada di misalnya ada di daerah gitu. Ya, yang familiar sama masyarakat ya, lembaga keuangan bukan bank. Karena kalau masyarakat tuh banyak kan taunya bank gitu ya. Oh, kalau mau pinjam uang ke bank ini, bank ini, bank itu. Nah, kalau lembaga keuangan bukan bank mungkin yang familiar adalah Pegadaian. Nah, ada kan yang nggak tahu Pegadaian ya, di daerah yang paling pelosok pun Pegadaian sudah hadir. Jadi kalau masyarakat pelaku UMKM yang ultra mikro ini butuh pembiayaan UMI bisa datang ke Pegadaian. Ada juga lembaga LKBB itu adalah PNM ya, Permodalan Nasional Madani, dan kebetulan kalau di KPPN Batu Raja ini juga sudah ada. Untuk yang tidak langsung ada Bahana BAV ya, itu juga menyalurkan UMI, jadi bisa datang ke situ. Sebenarnya pemerintah itu membuka keran kerjasama ya untuk penyaluran UMI ini, jadi nggak cuma Pegadaian, PNM atau BAV gitu ya, bisa juga koperasi-koperasi atau Pemda itu juga bisa. Syaratnya adalah semua bisa nih bekerja sama menjadi penyalur, artinya dapat pinjaman dari PIP tadi untuk disalurkan UMI-nya gitu ya. Syaratnya yang pertama adalah dia berpengalaman dalam pembiayaan UMKM. Jadi emang lembaga ini sudah berpengalaman. Aduh, maaf ya. Yang kedua, LKBB-nya ini juga kalau ada koperasi ataupun lembaga keuangan mikro yang mau kerjasama, dia ini harus punya kinerja keuangan yang baik gitu ya. Kita sudah bisa lihat, oh dia ini nggak abal-abal lah ya istilahnya, karena namanya juga mau memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kalau kinerja lembaga keuangannya aja nggak bagus kan agak sulit ya. Lalu juga dia nanti terhubung atau terkoneksi dengan sistem informasi kredit program UMI ya, karena SIKP adalah sistem yang sudah dibentuk untuk memonitoring ya dan mengevaluasi kebijakan UMI ini. Oh gitu. Gini Bu, kan biasanya itu kan pelaku usaha tuh yang skalanya mikro gitu. Itu ketika melakukan pinjaman tuh ditakutkan dia akan mengalami kebangkrutan atau susah bayar atau bahkan tidak bisa membayar pinjaman itu. Nah itu apakah ada pendampingan dari pihak penyalur? Oke. Iya, inilah yang menjadi PR ya, makanya kenapa dibilang pelaku UMKM, terutama yang ultra mikro itu non-bankable, karena potensi untuk gagal bayar sangat besar. Tadi ciri-cirinya udah kita lihat, karakteristiknya, usahanya aja kadang berubah-ubah gitu ya, terus keuangannya masih sangat sederhana, kadang bercampur antara uang pribadi dan ini, maka ini resiko gagal bayarnya memang mungkin bisa dibilang agak cukup besar gitu ya. Maka keunggulan dari ultra mikro ini adalah adanya pendampingan usaha. Jadi kalau mungkin KUR itu penyalurnya nggak wajib gitu ya memberikan pendampingan usaha. Tapi kalau si UMI ini penyalurnya tadi si PNM atau BAV koperasi gitu ya, itu harus memberikan pendampingan. Pendampingannya berupa apa aja? Bisa konsultasi usaha, bisa juga karena UMI ini sebenarnya konsepnya kan empowerment ya, pemberdayaan gitu ya. Dia bisa juga untuk pengurusan izin usaha. Mungkin kayak tadi Bu Ani, usahanya kita lihat masih degan, nggak perlu izin usaha gitu ya. Tapi dengan 1-2 juta yang dia pinjam atau sampai 20 juta, karena memang plafon UMI kan sampai 20 juta gitu ya. Lalu usahanya besar dan berkembang, dia naik kelas gitu ya. Ini dia butuh izin usaha gitu ya. Dia juga mungkin nanti yang tadinya kayak tadi usaha degan, dia mau pemasaran yang lebih oke lagi, mungkin ada digitalisasi pemasaran gitu ya, mau iklan kemana-mana biar usahanya lebih besar, itu juga difasilitasi gitu ya. Jadi penyalur itu punya kewajiban untuk mendampingi ya, melakukan pendampingan untuk usahanya biar berkembang. Karena sekali lagi tadi konsep dari UMI itu empowerment.
gimana pemberdayaan masyarakat UMKM ini yang tadinya mungkin mereka ini hanya menerima bantuan. Mungkin tadi Bu Ani karena usahanya masih kecil pernah dapat bantuan sosial gitu. Ini kita usahakan naik kelas. Dia bisa mengakses pembiayaan. Nanti setelah dapat UMI usahanya besar, kita usahakan lagi UMI itu jadi jembatan. Dia nanti mungkin mengembangkan usaha lebih besar melalui KUR gitu ya. Kalau dulu tidak bankable, tadi non bankable karena masih pelaku ultramikro, dengan pinjaman UMI ini kita harapkan dia naik kelas gitu ya. Pendampingan itu diusahakan ke situ sih gitu. Dan ini jadi poin positif ya, UMI dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oke, jadi pelaku usaha ini dapat fasilitas yang sangat-sangat banyak ya. Iya, benar. Jadi bukan hanya dapat pembiayaan yang murah cepat gitu ya, yang syaratnya mudah dan dia juga cepat, tapi juga ada kesinambungan usaha karena pasti dipantau deh nih sama si penyalurnya, karena penyalurnya ini punya semangat juga gimana caranya mereka naik kelas gitu. Oke, tadi kan disalurkan oleh SMI berarti Bu? Iya, PIP dari BLU PIP. Iya, betul. Lalu kan kita di sini tuh instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu Bu. Iya. Kita ada peran nggak sih Bu di situ? Oke, peran dari DJPB ya, terutama di KPPN ini kita sebenarnya ada instruksi dari Menteri Keuangan sendiri ya, setiap kali ada dana APBN yang keluar gitu ya, kita harus tahu nggak cuma habis aja, nggak cuma kita pastikan dia tepat sasaran, tapi juga punya impact gitu ya. Nah, dalam kaitannya untuk melihat dampak gitu ya dari pembiayaan UMI ini terhadap UMKM, kita punya peran penting di mana kita melakukan yang namanya survei ketepatan data dan survei keekonomian debitur. Jadi KPPN ini setiap triwulan dan setiap semester gitu ya, yang triwulanan kita punya tugas gimana kita memastikan UMI ini tepat sasaran, syarat-syaratnya sesuai gitu ya. Jadi kita melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa penyalur, kita sampling setiap triwulan terkait dengan syaratnya apa gitu ya, terus juga terkait dengan mereka pakai agunan nggak ya, karena ini seharusnya kan nggak pakai agunan gitu ya. Intinya ketepatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kita juga melakukan tadi analisis dampaknya terhadap UMKM, karena kita ingin setiap rupiah APBN yang sudah diberikan pemerintah untuk perekonomian, untuk masyarakat itu punya dampak. Dampaknya dilihat dari keekonomian debitur. Kita bisa lihat di survei keekonomian debitur itu apakah dia naik kelas atau tidak gitu. Dilihat dari jumlah tabungannya, jumlah tenaga kerjanya gitu ya, pendapatannya atau omsetnya dan lain-lain gitu. Jadi peran dari kita nih lebih ke monitoring dan evaluasi. Dan saat ini dengan podcast ini saya rasa peran kita lebih strategis lagi nih. Kita mempromosikan, ya kan, termasuk juga mempromosikan adanya program pemerintah pembiayaan UMI ini, karena seperti tadi Bu Ani bilang, dia waktu ditanya sama Mas Andika nih, Ibu pernah tahu nggak pembiayaan ultramikro atau UMI gitu? Nggak pernah dengar gitu. Dan ternyata kemarin saya ada kesempatan untuk mengikuti roadshow literasi keuangan ya dari TPAKD Provinsi Sumatera Selatan, dan kebetulan di sana mengundang ratusan UMKM di Kabupaten Oku. Ketika saya menjadi narasumber di salah satu acara itu, saya tanyakan, pernah dengar KUR? Semuanya pernah dengar. Udah tahu KUR? Tahu. Kepanjangannya apa? Tahu ya. Kurang lebih mereka tahu gitu KUR. Tapi begitu saya alihkan ke pernah dengar UMI? Ya pernah. UMI-nya ternyata tapi bukan ultramikro yang kita maksud. Mungkin bagian dari lagu yang UMI gitu kan ya. Nah itu ternyata banyak. Dan dari ratusan itu nggak ada yang tahu dan belum pernah dengar pembiayaan ultramikro, sama seperti Bu Ani. Maka podcast ini sekaligus sarana kita ya untuk mempromosikan agar lebih banyak lagi deh orang yang tahu pembiayaan ultramikro, pembiayaan yang murah dan cepat gitu ya, syaratnya mudah dan tadi punya keunggulan pendampingan usaha gitu. Okay. Berarti memang ada
cross check juga ya dari BJPB itu ya. Karena terkait dengan apakah memang tepat diberikan, kita kan mau lihat syarat-syaratnya sesuai apa enggak, terutama kayak agunan ya, khawatirnya masih ada yang pakai agunan gitu. Karena komitmen pemerintah dengan pembiayaan UMI ini kan sebenarnya gimana caranya memberikan yang mudah gitu ya, tanpa syarat yang banyak gitu. Kalau tadi usahanya masih sangat kecil. Ya kayak yang gue bilang sebelumnya kan syaratnya biasa cuma KTP, KK gitu aja. Nggak pakai KK lagi yang ini. Iya ya. Yang penting dia punya NIK ya, NIK ya, KTP gitu ya. Itu udah dan dia belum pernah tidak sedang mendapat pinjaman lain ya, pembiayaan lain dari SIK yang dibuktikan datanya tidak ada di SIKP gitu. Oh berarti pembiayaan UMI ini emang udah diatur ya Bu ya, di peraturan. Iya, memang sudah ada ketentuannya dan LKBB dan PIP yang melakukan yang berkaitan dengan pembiayaan ultramikro harus berpegang pada peraturan itu ya. Ya, oke sobat handal, berarti UMI itu pembiayaan yang bisa diakses oleh pelaku-pelaku usaha mikro nih, yang syarat-syaratnya itu mudah dan juga banyak penyalur-penyalur yang istilahnya kita familiar ya Bu, kayak Pegadaian, PNM. Iya, jadi kalau memang pelaku UMKM ini membutuhkan pembiayaan yang cepat dan tadi mudah syaratnya, dan itu plafonnya bisa sampai 20 juta, mereka bisa langsung aja datang ke Pegadaian, PNM ya, atau koperasi-koperasi yang memang sudah menjadi mitra untuk pembiayaan UMI. Oke, sobat handal, mungkin sekian dulu nih pembahasan kita terkait dengan pembiayaan UMI. Tetap saksikan ngobrol bareng sobat handal KPPN Batu Raja dengan materi dan juga narasumber yang lain.